Pendaftaran dari pendaftaran jalur mandiri di salah satu sekolah perhubungan, yaitu Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Nah, persyaratannya adalah belum pernah diberhentikan secara tidak hormat atau mengundurkan diri sebagai taruna-taruni di lingkungan sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Kemudian untuk tata cara pendaftaran yang tadi kakak sampaikan, bahwasanya kalian harus login ke Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatar, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatar. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya, karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa, setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan di video kali ini, seperti biasa, berarti ada info terupdate. Ini info terkait pendaftaran jalur mandiri ya, sekolah perhubungan. So di sini kakak akan infokan bagaimana alur pendaftaran serta tata cara mendaftar untuk jalur mandiri, karena memang ada beberapa sekolah di kementerian, di bawah naungan Kementerian Perhubungan yang sudah membuka jalur mandiri. So hari ini kakak akan sampaikan bagaimana alur pendaftarannya. Dan jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, karena memang channel ini akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Dan kita mulai aja untuk langsung videonya. Pertama ya, kita record dulu ya, karena memang kakak akan menampilkan screen dan juga menjelaskannya. So kita record dulu. Nah, jadi di sini sudah ada ya alur pendaftaran dari pendaftaran jalur mandiri di salah satu sekolah perhubungan, yaitu Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwasannya yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mulai mendaftarkan akun kalian ya. Kemudian setelah kalian mendaftar akun, kemudian aktivasi akun pendaftaran lewat email. Nah, jadi pada saat pendaftaran akun tuh nanti kalian akan memasukkan email. Kemudian aktivasi akun itu akan masuk melalui email kalian. Nah, pastikan email yang kalian daftarkan itu selalu aktif, artinya memang semua nanti informasi yang terkait data pribadi ataupun yang lainnya itu dikirim melalui email gitu. Kemudian setelah ada aktivasi, kemudian login dan isi formulir serta upload berkas. Nah, berkasnya apa aja nanti kakak akan infokan juga. Nah, setelah kalian login, isi formulir itu biasa nama lengkap dan lain sebagainya. Kemudian kalian membayar biaya pendaftaran. Nah, setelah kalian membayar biaya pendaftaran, kalian harus menunggu verifikasi. Nah, di verifikasi nanti itu terdiri dari verifikasi berkas. Nah, apabila kalian tidak lulus pada saat verifikasi berkas, kalian masih mendapatkan status revisi. Nah, pada saat status revisi, kemudian kalian upload ulang berkas yang masih kurang, artinya
belum lulus, kalian ulang lagi uploadnya, kemudian menunggu di status verifikasi, kemudian kembali lagi ke verifikasi berkas. Nah, apabila tidak ada status revisi, otomatis kalian dianggap gugur, ya, dianggap gugur apabila tidak ada status revisi. Tapi kalau ada status revisi, kalian bisa upload berkas, kemudian menunggu verifikasi lagi, kemudian verifikasi berkas, dan akhirnya kalian lulus, baru kalian membayar biaya seleksi. Nah, biaya seleksinya berapa nanti juga kakak akan infokan. Kemudian setelah kalian membayar biaya seleksi, kalian akan diperbolehkan atau akan mendapat menu cetak kartu seleksi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian baru tahapannya itu selesai. Nah, setelah selesai kalian harus harus menunggu, berarti menunggu informasi dari informasi dari jadwal seleksi. Nah, di sini juga pas tadi ada status revisi, kemudian yang tidak mendapatkan status revisi, kalian bisa daftar kembali, tapi dengan pilih prodi lainnya yang ada di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Nah, prodi apa aja yang dibuka untuk jalur mandiri, kalian bisa cek link di bawah karena kakak sudah pernah jelaskan. Jadi seperti itu prosedurnya, kalian mulai daftar, aktivasi akun, kemudian login, isi formulir serta upload berkas, kemudian membayar biaya pendaftaran, menunggu verifikasi. Setelah ada verifikasi, bayar biaya seleksi, kemudian kalian baru bisa cetak kartu seleksi atau kartu peserta yang ikut dalam mengikuti seleksi jalur mandiri di Politeknik Ilmu Pelayaran. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita coba lihat dulu ya, prodi apa aja yang dibuka ya, kakak jelaskan aja di sini. Tapi lihat dulu persyaratannya ya. Persyaratannya adalah belum pernah diberhentikan secara tidak hormat atau mengundurkan diri sebagai taruna-taruni di lingkungan sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Kemudian harus warga negara Indonesia, usia minimal 16 tahun dan maksimal 23 tahun per 1 September 2020, kemudian tinggi minimal pria 160 cm dan wanita 155 cm, kemudian lulus SMA, MA, SMK, MAK, paket C dengan ketentuan syarat ijazah sebagai berikut. Nah, nanti kakak akan jelaskan juga ya. Kemudian untuk tata cara pendaftaran nih, tata cara pendaftaran yang tadi kakak sampaikan, bahwasanya kalian harus login ke portal pendaftaran.pip.semarang.ac.id dimulai dari tanggal 16 Maret sampai dengan 30 April. Ini belum update, bahwasanya tanggal ini masih diperpanjang, jadi kalian masih bisa melakukan pendaftaran di PIP Semarang. Kemudian pengisian formulir pendaftaran harus sesuai dengan berkas yang akan diunggah. Nah, berkas itu terdiri dari pas foto terbaru, kemudian akte kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ijazah. Kemudian bagi peserta yang ijazahnya belum terbit bisa menggunakan surat keterangan lulus SKL atau sedang duduk di kelas 3 pada tahun 2020 atau 2021. Kemudian surat keterangan spektrum, ini khusus lulusan SMK, surat pernyataan calon taruna-taruni bermaterai 6.000, kemudian surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, serta kartu ujian asli yang telah distempel dan diparap oleh panitia. Nah, jadi itu yang harus kalian upload pada saat pemberkasan. Nah, jadi semua biasanya untuk mandiri ya, seluruh seleksi itu dilaksanakan di kampusnya PIP Semarang.